Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Raisya Mika Oktavianika dengan NIM 23208040. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Syekh Waqil Kediri. Saya berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam di semester 6 kelas B. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar bersama. Belajar apa sih, Kak? Nah, kalau kalian mau tahu kita akan belajar tentang apa, simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, apa sih capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang pengenalan sel dan juga mikroskop ini? Adapun capaian pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa makhluk hidup tersusun atas unit struktural dan juga fungsional yang berupa sel. Peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur dan juga fungsi pada sistem kehidupan serta melakukan penyelidikan ilmiah untuk mengamati struktur makhluk hidup dengan menggunakan alat yang sesuai, seperti mikroskop secara benar dan juga aman. Sedangkan tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menggunakan mikroskop sesuai dengan prosedur kerja dan memperhatikan keselamatan dalam kegiatan laboratorium. Yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu membedakan struktur sel, tumbuhan dan juga sel hewan berdasarkan hasil pengamatan atau gambar yang mikroskopis. Di sekitar kita terdapat banyak sekali makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Makhluk hidup tersebut disebut dengan mikroorganisme. Contohnya seperti bakteri dan juga amuba. Makhluk hidup ini tidak dapat dilihat menggunakan mata biasa. Untuk mengamatinya, kita dapat membutuhkan alat yang dapat memperbesar suatu objek, yaitu mikroskop. Sel merupakan unit struktural dan juga fungsional terkecil dari makhluk hidup. Disebut unit struktural karena sel menyusun tubuh makhluk hidup, sedangkan disebut unit fungsional karena sel mampu memperlakukan berbagai aktivitas kehidupan. Contohnya, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan juga reproduksi. Nah, di dalam sel itu terdapat bagian-bagian kecil yang disebut dengan organel sel. Makhluk hidup dapat dibedakan berdasarkan dari jumlah selnya. Makhluk hidup yang tersusun hanya dari satu sel disebut organisme uniseluler. Contohnya adalah bakteri dan juga amoeba. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut dengan organisme multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Karena ukuran sel yang sangat kecil, kita memerlukan alat khusus untuk memperbesarnya. Alat tersebut biasa kita sebut dengan mikroskop. Jadi, mikroskop digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil agar tampak lebih besar dan juga jelas. Mikroskop memiliki beberapa bagian penting, yaitu lensa okuler digunakan untuk melihat objek. Lensa objektif berfungsi memperbesar objek, revolver digunakan untuk mengganti lensa objektif, meja preparat digunakan untuk meletakkan objek, diafragma berfungsi mengatur cahaya. Nah, dalam menggunakan mikroskop terdapat beberapa langkah penting. Yang pertama, letakkan preparat pada meja mikroskop. Yang kedua, atur cahaya menggunakan diafragma. Yang ketiga, gunakan lensa objektif dengan perbesaran kecil terlebih dahulu lalu ke besar. Yang keempat, atur fokus hingga objek terlihat sangat jelas. Setelah memahami alat untuk mengamati sel, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian daripada sel. Nah, teman-teman, pada sel hewan terdapat beberapa organel utama. Adapun yang pertama yaitu membran sel.
membran sel itu berfungsi untuk melindungi dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel. Yang ketiga adalah inti sel. Inti sel atau nukleus itu berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam sel. Nah, selain itu juga terdapat mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sel itu sendiri. Organel-organel ini akhirnya bekerja sama agar sel dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selain sel hewan, juga terdapat sel tumbuhan yang memiliki beberapa perbedaan. Sel tumbuhan memiliki semua organel yang ada pada sel hewan. Namun, terdapat beberapa tambahan organel khusus. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel itu berfungsi untuk memberikan bentuk dan juga melindungi sel. Yang kedua adalah kloropas. Kloropas berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga adalah vakuola besar, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan juga air. Nah, teman-teman, keberadaan organel ini membuat sel tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda dengan sel hewan. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki beberapa perbedaan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloropas, dan juga vakuola besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan juga kloropas. Bentuk sel hewan juga lebih bervariasi daripada sel tumbuhan. Teman-teman, setelah memahami tentang sel, kita dapat mengetahui bahwa sel merupakan bagian penyusun makhluk hidup. Sel-sel akan bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan kemudian membentuk organ, lalu organ akan membentuk sistem organ. Contohnya, sel otot. Sel otot akan membentuk sebuah jaringan otot, kemudian membentuk organ seperti jantung. Nah, dengan memahami sel, kita juga dapat memahami bagaimana tubuh makhluk hidup bekerja secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep sel sangat penting. Misalnya, ketika tubuh kita terluka, sel-sel akan bekerja untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Begitu juga pada tumbuhan. Sel bekerja untuk membantu proses pertumbuhan dan juga fotosintesis.
Hal ini menunjukkan bahwa sel memiliki peran penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa makhluk hidup tersusun dari sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel itu dapat diamati menggunakan mikroskop. Teman-teman, dunia yang sangat kecil ini ternyata menyimpan banyak hal menarik untuk kita pelajari. Jadi, sampai jumpa pada pembelajaran IPA selanjutnya. Bye-bye!